Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ester 3, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi, Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan yang pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda
sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari itu juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikian. Iya, silakan Bu Salma lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan Wahyu 12 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikian. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana dan Ibu Salma.
Kita akan mendengarkan renungan kita pagi hari ini dengan judul Mordekai dan Haman. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi setiap orang yang selalu mengasihi Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati. Saudara, saudara tadi baru baca cerita tentang Mordekai dan Haman, saudara ya, Haman Esther. Jadi Haman ini adalah seorang keturunan Amalek, ya, anaknya Raja Agag yang sempat lari ketika ada pembantaian massal, saudara ya, ketika Samuel membantai seluruh orang-orang Amalek karena Saul nggak mau, ya, saudara ya. Dan rupanya Haman ini sangat dendam sekali kepada orang Yahudi, saudara ya. Dan Mordekai, ya, sebagai orang Yahudi juga tidak mau sujud kepada manusia, saudara ya. Karena di zaman itu orang-orang Yahudi benar-benar kapok, nggak mau sujud kepada Allah manapun, ya, selain kepada Yehova, dan tidak mau sujud kepada manusia, ya. Nggak mau sujud, ya, sujud lungkup gitu ya, mukanya ke tanah gitu ya, nggak mau, saudara. Sejak zamannya Ezra Nehemia itu ya, sampai bahkan orang-orang Yahudi di zaman Yesus pun nggak mau, saudara ya. Makanya ketika ada orang sujud kepada Yesus itu orang Farisi panik, saudara ya. Apalagi sambil teriak-teriak, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Nah, ini ceritanya Mordekai kemudian menjadi seperti nusuk mata begitu ya, saudara ya. Ketika semua orang sedang memuji-muji Haman ini, ya, orang Yahudi satunya namanya Mordekai ini rupanya nggak mau tunduk sama Haman, saudara. Selidik ternyata orang Yahudi. Wah, tambah marah lagi dia tuh, saudara ya. Si Hamannya tambah ngamuk, saudara ya. Saudara, singkat cerita, saudara ya, Haman membuang undi. Membuang undi itu artinya ngeramal, saudara ya. Zaman itu tuh orang-orang itu hebat-hebat sekali dalam ngeramal itu ya. Meramalkan nasib sebuah bangsa untuk kehancurannya sebuah bangsa. Sama seperti Bileam. Ya, kalau Anda ingat dalam bilangan 23, Bileam itu yang berusaha disuruh ngutukin Israel, tapi akhirnya nggak jadi ngutukin, malah memberkati. Nah, itu seperti itu, saudara ya. Haman itu membuang undi, cari hari sial. Nah, ya. Saudara, siapa yang sering cari hari sialnya orang, ngutukin orang, saudara? Itu jangan, saudara ya. Karena nanti kamu sendiri yang akan sial, saudara. Siapa menggali lubang dia terperosok di dalamnya, ya, kata Amsal. Tapi saudara, itu beneran, saudara ya. Ada banyak orang-orang menantikan hari sialnya saya juga. Dan akhirnya mereka sendiri terperosok, kan? Siapa yang senang kalau musuhnya jatuh, saudara? Siapa yang senang? Siapa yang mengharapkan musuh-musuhmu jatuh? Ya, jangan, saudara ya. Karena kamu akan membuang energi kasih karunia dalam hidupmu. Menyia-nyiakan urapan dalam hidupmu. Mungkin dia akan terjatuh seperti yang Anda harapkan, saudara. Beneran, dia akan jatuh seperti yang Anda harapkan. Tetapi itu akan menyia-nyiakan, akan mengotori hati nuranimu ketika kamu mengharapkan kejatuhannya, saudara. Saudara, banyak orang yang mengharapkan kejatuhan saya, dan bahkan mereka jatuh sendiri. Ya, saudara. Oh, saya senang, saudara ya. Oh, saya manusia normal, saudara. Yang musuhnya jatuh, ya senang, saudara ya. Namun saya tidak pernah mengharapkan mereka jatuh. Bahkan ketika mereka jatuh, saya selalu tawarkan pertolongan, ya, untuk membersihkan hati nurani saya, ya, supaya saya lawan itu kuasa-kuasa tuduhan penuduh iblis itu, saudara ya. Oh, senang, saudara, orang jatuh, dia mau celakain kita, malah dia mental, kan kayak orang memukul kita mental, saudara ya. Masa Anda nggak senang, saudara? Ya udah pukul saja biar saya kena, kan, goblok, saudara. Ya, kalau orang musuh mau mukul kita terus mental, kan kita senang, saudara. Tetapi ketika dia jatuh, ya, kita selalu tawarkan berkat buat dia, saudara. Pertolongan buat dia.
supaya hati nuranimu itu bersih. Jangan kemudian suasana itu, kemenanganmu itu menjadi kemenangannya iblis. Ya, jangan menjadi kemenangannya iblis. Sebab ketika orang-orang mereka-rekan yang jahat padamu dan kamu sedang di dalam pengurapan Tuhan, mereka pasti jatuh, saudara. Mereka pasti hancur. Apalagi ketika Anda sedang memberitakan Injil dan Anda sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, yaitu memberitakan Injil berdiakonia. Orang mereka-reka yang jahat tentang Anda, mereka akan jatuh, saudara. Percaya saya. Kecuali Anda cuma sekedar menggalang donasi, ya nggak ngefek, saudara. Banyak orang nanya sama saya, ya, kenapa saya memberitakan Injil, tapi saya kok tetap nggak dilindungi sama Tuhan. Lawang kamu nggak memberitakan Injil kok, kamu sport otak kok. Saya sejak 2015 itu, ya, asalnya serius ya, saya cuma sport otak, saudara, asalnya. Ya, asalnya saya sport otak. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya, ya, kenapa kamu jadi malah sport otak? Mengapa kamu jadi mencari-cari? Saya tadi cuma sport otak, saudara, ya. Tadinya benar-benar sport otak, saudara. Lama-lama saya kemudian disadarkan, ya, dalam waktu setahun itu 2015. Mengapa kamu punya kesempatan, bukannya kamu memberitakan Injil dengan benar, malah kamu debat itu cuma berusaha menang. Makanya 2015 itu saya rubah semua, saudara. 2016 saya tidak cari menang, pokoknya saya memberitakan Injil. Kalau 2015 saya suka, ya, utak-utik Al-Quran segala macam. 2016 saya enggak urusan, saudara. Tapi jadi makin tajam, ya. Jadi makin tajam. Dan saya sekolah teologi juga, ya. Dan saya sempat mengajar di sebuah STT, saudara, ya. Terus saya juga mengajar Islamologi lagi di situ, ya. Saya khusus belajar, ya, mendalami tentang Islamologi waktu itu, ya, saudara, ya, selama setahun. Dan habis saya mendalami, saya berhenti. Karena Roh Kudus mengingatkan saya kembali. Mengapa kamu ragu dengan firman Tuhan? Mengapa kamu harus mencari-cari pembenaran dari, dulu saya ikut-ikutan, ya, mencari pembenaran dari Al-Quran, saudara, ya, tentang Yesus segala macam. Roh Kudus ingatkan saya berhenti. Sejak 2017, saya nggak pernah lagi korek-korek ayat Al-Quran, ya, atau dari kitab manapun buat membenarkan iman saya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena saya menemukan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab dusta. Makanya buat apa? Dan waktu itu saya lagi bikin tesis itu, ya, waktu itu, ya, Roh Kudus mengajarkan saya, coba lihat kamu bikin tesis. Ya, apakah kamu tesismu dibenarkan dengan majalah Kunjung dan Bobo? Enggak, kan? Oh, benar juga, ya. Nah, itu, saudara, kalau Anda mencari-cari kebenaran dari Al-Quran untuk membenarkan Yesus, untuk membenarkan imanmu, ya, kepada Tuhan Yesus, maka kamu sedang membuat tesis, disertasi, skripsimu itu, ya, dengan daftar pustakanya dari majalah Kunjung dan Bobo, saudara. Ya. Nah, balik lagi. Ketika Anda sedang memberitakan Injil, beritakanlah Injil, bukan memberitakan Al-Quran. Beritakanlah dengan apa bedanya, saudara? Kamu memberitakan Injil dengan kamu lagi sport otak. Kamu mendoakannya, kamu Injili, saudara. Kamu persiapkan di dalam doa dengan sungguh hati. Itulah sebabnya semua pertemuan kita awali dengan doa. Sehingga tajam. Dan kita tidak main-main, ya, karena itu sebuah peperangan rohani, saudara, ya. Senin sampai hari Senin lagi, tiap hari, termasuk kebun pagi, ya, baik diakonia keliling kita, dokter medsos, itu semua adalah doa peperangan kita, saudara. Makanya kalau Anda nggak tulus hatinya, ya Anda dibablas, karena orang kan lagi ngarah ke saya, saudara. Hati-hati, ya, Pak Hawi dulu ngomong, ya. Hati-hati, ya, ketika kita mengingatkan kepada kalian semua dulu, kan, ketika kita sedang diberkati, berkat itu juga sebuah kutuk. Jangan sampai itu nanti jadi kutuk loh kalau kamu tidak benar loh.
Ya, kita terima berkat, terima berkat, terima berkat. Kamu senang-senang terima berkat, tapi kamu main-main dengan berkat. Jadi kutuk loh. Ya, dulu Pak Hawi sudah pernah bawa ini ya, renungan untuk mengingatkan kita. Iya, saudara, saya bilang confirm. Hati-hati, saudara. Tetapi ketika Anda menghargai berkat itu, ketika Anda serius dengan pekerjaan ini, ya, nggak main-main dengan pekerjaan ini, ya, maka semua kutuk yang orang lemparkan kepadamu tidak akan mempan, saudara. Tidak akan mempan. Ya, ini ceritanya Haman dan Mordekai. Nanti kan Anda tahu happy ending kan bagi orang Yahudi ya, saudara ya. Nanti kita cerita lagi ya, hari pembalikan keadaan. Dulu kita pernah belajar ya, hari pembalikan keadaan. Tetapi, kita lagi cerita sekarang, Anda jangan takut, Anda jangan khawatir, kalau Anda tulus memberitakan Injil, ya, tulus memberitakan Injil loh, bukan cari donasi. Ya, serius saudara ya. Nah, banyak orang di YouTube cari donasi. Saudara coba lihat, bandingkan saya dengan YouTubers-YouTubers yang lain. Mengapa di YouTube kita ya banyak jiwa dimenangkan? Nggak umum loh, saudara. Ya, Christian Prince, Saifuddin, KC, siapa lagi itu? Nggak sebanyak di sini, saudara. Karena kita, saya dan Anda, kan ini kan bukan cuma saya, ini kan saya dan Anda. Ya, tanpa Anda berkumpul di sini berdoa bersama, juga powernya kurang, saudara. Andalah yang membuat power ini seperti amplifier ya, saudara ya. Seperti boosternya. Membuat semua pemberitaan yang kita beritakan di tempat ini menjadi semakin kuat, semakin bergaung, bergema. Kalau pakai radio itu, amplifier-nya itu tadi ya cuma 5 kilo, bisa jadi 10 kilo, bisa jadi 50 kilo, bisa jadi 100 kilometer, saudara. Ya, makanya saya berkata kepada Anda, para diaken-diaken, gabung di sini tiap pagi berdoa. Karena selain pesan pemberitaan Injil bergaung, Anda sendiri akan didongkrak imanmu di sini. Ya, semua orang yang masuk di sini, Anda, makanya dicatat ya, saudara ya, tiap hari hidupmu itu ya, Anda lihat berkembang enggak. Saya selalu bilang, kalau 2 tahun kamu tidak ada perubahan, kamu harus tanya sama saya. Karena harusnya berubah. Harusnya berkembang. Harusnya ada progres. Kalau nggak progres, ada yang salah. Ya, ada yang salah dong. Ya, tentu Anda harus menuai apa yang Anda tabur yang buruk di masa lalu sebelum Anda pemulihan di tempat ini. Tetapi Anda menuainya bersama Tuhan. Dan itu dalam rangka menuju kebaikan. Kalau enggak, ada yang salah itu, saudara. Makanya gabung di sini dengan tulus hati, saudara. Jangan karena saudara tentu yang berkekurangan, kita tetap bantu. Ya, tentu. Cuman kalau Anda datangnya on off nggak jelas, itu di situ kita ngerti, oh Anda datangnya cuma minta bantuan doang, bukan mau benar-benar berfellowship bersama kami. Ya, dan percaya saya, berkat Tuhan nggak akan maksimal dalam hidupmu. Ya, kalau Anda datang setia, ya, dalam kondisi apapun, Anda setia, Anda terus ngotot sama Tuhan, saudara. Ngotot, ya, kita sama-sama di sini melayani Tuhan, doa bersama, ya, kita saling menguatkan, kita berdiakonia, walaupun cuma 10.000, Anda kasih ke Damari, saudara. Ya, terus Anda yang miskin, aduh, 10.000 pun kasih ke Damaris, latih hatimu. Maka komunitas ini akan menjadi kuat, makin kuat, saudara. Dan Anda terus ikut di dalam doa pagi, berdoa syafaat, ikut mengaminkan. Anda sambil ya nyiapin sarapan buat keluarga, ya ibu-ibu, suami-suami, sambil nyiapin motornya, sambil nyuci motor, sambil apa pagi-pagi, Anda dengarkan doa sama-sama di Zoom ya, saudara ya. Sambil mengaminkan. Saya juga nggak duduk nongkrongin begini terus juga, saudara.
Saya sambil ngerjain apa, tadi anak sambil ngerjain tugasnya dia, saya sambil mempersiapkan banyak hal juga ya saudara ya. Kita sambil dengarkan, aminkan satu-satu saudara. Kalau Anda punya waktu, Anda duduk. Ya, karena meditasi itu penting saudara ya. Meditasi itu penting. Anda duduk ya di depan handphonemu, tunggu sama-sama. Atau Anda yang sakit, taruh handphonemu di sebelah sambil istirahat, Anda sambil dengarkan. Banyak cara ya saudara ya. Anda bisa tetap aktif di sini sambil mengaminkan. Intinya hatimu mengaminkan yang didoakan itu saudara. Di dalam komunitas yang makin kuat ini, akhirnya Anda juga dikuatkan. Karena ini adalah sekumpulan bara api yang besar. Tadinya kecil-kecil, lalu jadi gede. Anda dikuatkan dan kita semakin kuat. Api ini akan makin menyala, saudara. Dan orang-orang yang mengharapkan kecelakaanmu nggak akan sanggup. Ada proteksi. Dari mana komunitas ini? Komunitas orang-orang kudus. Di mana Roh Allah hadir. Yang memberikan proteksi kepada kita semua. Itu saudara ya. Dimulai dari situ. Anda lihat ya. Aneh ya. Orang pernah ngancem-ngancem orang yang masuk di Zoom-nya Paulusan nanti ditangkapin. Malah orang yang nggak di Zoom saya ditangkapin, di kita belum ada yang ditangkap saudara. Amit-amit jangan sampai ada yang ditangkap juga. Nggak ada yang ditangkap. Mana ada yang ditangkap, saudara? Ya kan? Orang-orang yang maki-maki kita ini banyak ditangkapin satu-satu, saudara ya. Jadi kita malah nggak ada yang ditangkapin. Nggak ada, karena kita berbuat kebaikan. Apanya Anda kan berbuat kebaikan, apa yang mau ditangkapin, saudara? Masa ngasih makan orang nggak boleh? Kalau dibilang melanggar hukum Indonesia, kan hanya saya yang dianggap melanggar hukum Indonesia. Dianggap ya, walaupun menurut saya tidak melanggar hukum, karena hukumnya berat sebelah. Ya kan? Tetapi kan kenyataannya kita berbuah. Justru kita makin berbuah. Kalau memang saya salah, masa jenderal-jenderal nggak ngomong di kita? Pak Topeng itu tidak di kita bukan karena saya loh, saudara. Karena kira sama Galarua loh. Bukan sama saya loh, saudara ya. Sama saya mah tetap baik ya, Pak Topeng. Dan Pak Topeng masih ada di Damari, saudara ya. Masih ada di yayasan-yayasan kita yang lain. Pak Ponto sama kita. Kalau saya nggak benar, nggak mana Pak Ponto mau di sini, saudara. Kan begitu, saudara. Nah, kita nggak cari sensasi, kita nggak niat-niat. Kita lagi sama-sama ya mencari kebenaran, kita menghidupi kebenaran, kita mengimani kebenaran, kita berfellowship bersama, bara api itu nyala, saudara. Ya kan? Makanya jangan tinggalkan episunagoge. Inilah episunagoge. Di mana kita berfellowship satu sama lain. Oh iya, saudara ya. Saudara, kalau ada yang meninggal, atau sanak familimu sakit, ya orang tua atau anak, Anda info ke komunitas, saudara ya. Ada beberapa yang meninggal, infonya sudah beberapa hari baru info ke Bu Ana ya. Saya repot. Bukan apa-apa, izinkan kami untuk ikut sepenanggungan, sependeritaan. Itu saudara ya. Sehingga kita bisa kumpulkan juga dana ya. Yang di komunitas tentunya ya, saudara ya, yang di komunitas, yang diakin Damaris, yang di Galarua, yang di kelas-kelas evangelis, apologetik, apostolik, dan lain-lainnya, juga yang ada di Munpagi dengan sendirinya, saudara ya. Komunikasi itu penting. Ya ini, terus ada grupnya Puji Hati-Hati, yang sebaiknya ikut masuk ke Zoom ya. Jadi kita kalau ada sesuatu, ya ini teman-teman Puji Hati-Hati, Cipital, Lula, siapa lagi itu? Eli Kinting, Grace Worotikan, siapa lagi, banyak sekali itu ya. Teman-teman itu ya, SPC, odong-odong, itu semua kalau bisa masuk ke Zoom. Jadi kita bisa, kalau ada sesuatu bisa sepenanggung sependeritaan, saudara ya. Ini kita makin kuat nanti komunitas kita. Makin kuat, makin diberkati Tuhan kita semua, saudara ya. Makin kita berapi-api dan ada proteksi surga. Ada proteksi
malaikat Tuhan bersama dengan kita semua. Sehingga nggak mempan, saudara, semua yang iblis berusaha kalahkan kita. Tadi katakan apa tadi ayat terakhir? Yang punya hukum Torah, yaitu orang Yahudi. Dan yang punya kesaksian Yesus, yaitu kita, saudara. Itulah dua saksi Allah. Kita inilah dua saksi Allah, orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, Tuhan Yesus memberkati.